بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga nikmat ini senantiasa terjaga. Kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa memanfaatkan nikmat ini untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan berupaya supaya nikmat ini menjadi sebuah keberkahan tersendiri bagi kita, sehingga nikmat tersebut selain bertambah benar-benar membawa kebaikan bagi kita semuanya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini, karena kedekatan kita dengan hari raya Kurban, kita telah memasuki bulan Dzulhijjah, dan sebentar lagi insyaallah beberapa hari ke depan kita akan berhari raya kurban, dan kita juga akan berkurban. Maka perlu kiranya kita berilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita berbuat. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu itu harus dimiliki oleh seseorang sebelum orang itu berbicara dan sebelum orang itu berbuat. Oleh sebab itu adalah sebuah kewajiban yang harus dimiliki, yang harus dijalani oleh setiap muslim, baik laki maupun perempuan, adalah mereka berilmu sebelum mereka berkata, berzikir, berucap, nasihat, bertutur, memerintah, melarang, dan semisalnya. Dan juga mereka harus juga berilmu sebelum mereka berbuat, yaitu beramal, beribadah. Dan dalam kaitan sekarang ini, kedekatan kita dengan hari raya kurban adalah pentingnya kita berilmu tentang apa itu kurban dan bagaimana kurban yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala telah menuturkan kepada kita dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad,
Katakanlah, wahai kaum muslimin, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, serta matiku, lillahi rabbil alamin, hanya aku persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, yang demikianlah aku diperintahkan oleh Allah untuk berbuat. Aku diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini memberikan makna kepada kita sebuah pernyataan yang harus dimiliki, terucap dari setiap orang muslim, bahwasanya hidup mati mereka, bahwasanya salat mereka, bahwasanya ibadah mereka termasuk persembelihan mereka adalah sesuatu yang mereka wujudkan karena Allah. Allah memerintahkan untuk berkurban, kita pun berkurban karenanya. Allah memerintahkan kita untuk salat, kita pun salat karenanya. Allah memerintahkan untuk kita hidup menghamba kepada Allah, kita pun hidup menghamba kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa tetap dalam keimanan walaupun sampai kematian menjemput kita. Kita mempertahankan iman sampai mati, kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ungkapan ayat ini Allah menyebutkan sesungguhnya kurbanku atau ibadahku, dan dalam hal ini adalah kurbanku, aku wujudkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan seperti ini ditambah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa saja yang memiliki keluasan, kelapangan rezeki, simpanan atau kelebihan harta, namun dia tidak berkorban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah serta Imam Daruqutni dan Al-Hakim, Rasulullah mengatakan, man kana lahu sa'atun, siapa yang memiliki keluasan rezeki, walam yudhi, namun dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Subhanallah. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara kurban atau hari raya Idul Adha bukan perkara kita berangan-angan mau masak apa. Kita berangan-angan ingin bisa nyate lagi. Bukan perkara kita bersenang-senang dengan santapan-santapan daging. Tidak hanya itu. Tetapi adalah bila telah datang waktu Dzulhijjah, di sana ada kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk kita menghamba kepadanya, yaitu berkurban karenanya. Maka siapa saja yang Allah berikan keluasan, namun dia tidak menjalankan kesempatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mendekati salat Id yang digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gerangan?
Karena salat Id yang ditegakkan, ketika seorang itu menghadirinya, tidak akan ada manfaatnya bila tidak dibarengi dengan upaya berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Idul Fitri diawali dengan zakat fitrah bagi siapa memiliki kelebihan, maka Idul Adha dibarengi atau diawali atau dibarengi dengan perbuatan berkurban. Idul Fitri diawali dengan zakat fitrah, maka Idul Kurban diiringi atau diikuti oleh ibadah kurban, yaitu menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah nilai ketakwaan kita di sisi Allah. Bukan kemudian Idul Kurban bulan atau hari berfoya-foya dengan kita menunggu atau mengharapkan dagingnya yang datang lalu kemudian menghidangkannya dengan berbagai macam aneka masakan. Tidak. Tapi sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah ketika kesempatan untuk beribadah itu datang. Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan sampai kepada Allah daging binatang kurban ini atau darah yang memuncrat ketika hewan ini, kurban ini disembelih, darah ditumpahkan. Tidak akan sampai kepada Allah. Tapi sebenarnya yang sampai kepada Allah melalui ibadah kurban ini adalah sebenarnya kesungguhan, ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sekali lagi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban adalah ibadah sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Dia adalah ibadah harta. Dengannya kita menghambakan diri kepada Allah. Dan sebaik-baik harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah kurban adalah kita memilih kurban yang terbaik. Memilih kurban yang terbaik. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara berkurban tersebut, bahwa binatang-binatang yang akan dikurbankan haruslah binatang-binatang yang sempurna, bukan binatang-binatang yang cacat, bukan binatang-binatang yang belum cukup umur, atau binatang-binatang yang tidak memasuki kategori sebagai binatang kurban. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak boleh menyembelih binatang-binatang yang memiliki kecacatan tubuh. Matanya cacat, telinganya cacat, atau tanduknya cacat. Padahal tanduk, apa manfaatnya tanduk? Menghadirkan binatang seperti itu adalah suatu bentuk nilai ketakwaan yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya
Ketika seorang menginginkan untuk melaksanakan ibadah kurban, maka yang harus dilakukan olehnya adalah dia memperhatikan datangnya bulan Dzulhijjah. Ini yang harus dia perhatikan. Ini awal pertama kali yang harus dia perhatikan. Ketika dia akan berkurban, dia harus memperhatikan datangnya bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena ketika datang bulan Dzulhijjah, maka dia dilarang untuk memotong rambut, untuk memotong kuku, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan di dalam banyak hadisnya, "Idza arada ahadukum an yudhhi fala yamassa min sya'rihi." Bila seorang di antara kalian ingin untuk berkorban, maka hendaklah dia menjaga rambutnya. Artinya tidak memotong rambutnya. Kalau yang lain dia tidak boleh untuk memotong kukunya. Kita misalkan ingin berkurban, maka kita menunggu hari-hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Maka sebelum datangnya bulan Dzulhijjah, kita perhatikan tubuh kita. Bila kuku panjang, kita potong kuku kita. Atau mungkin kita ingin memotong rambut kita. Setelah itu, bila terpastikan datangnya awal Dzulhijjah, kita telah membersihkan diri kita dari hal itu, sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah nusuk kita, ibadah kurban kita, dan tidak melanggar apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang ingin berkurban, binatang apakah yang pantas atau yang menjadi kategori binatang kurban? Ini hendaknya harus kita perhatikan. Ada orang tidak bisa membedakan jenis binatang ketika melaksanakan suatu ibadah. Dalam Islam, sembelihan itu ada beberapa makna. Pertama, sembelihan yang sifatnya aqiqah. Yang kedua, sembelihan yang sifatnya kurban. Dan yang ketiga, sembelihan yang sifatnya tamattu', menikmati, atau kita bersenang-senang dengan sembelihan tersebut. Berkenaan dengan sembelihan yang sifatnya kita untuk bersenang-senang dengan sembelihan tersebut, maka diperbolehkan binatang apapun dan waktu kapanpun kita menyembelih, asalkan menyembelihnya baca bismillah, disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Boleh potong ayam, boleh potong burung dara, boleh potong kambing, boleh potong onta, ya, boleh potong sapi, silakan, selama hewannya halal. Tetapi kalau kita ingin memasuki penyembelihan karena adanya kelahiran anak pada hari ke-7 kita menyembelih, atau 14 atau ke-21, maka ini namanya akikah. Dan akikah, binatang yang disembelih adalah kambing. Kita tidak boleh memali binatang-binatang yang lain. Akikah adalah kambing. Kelahiran anak laki-laki, kambingnya 2.
kelahiran anak perempuan, kambingnya 1. Disembeli pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21, yang paling utama hari ke-7. Adapun kurban, maka binatangnya bisa sapi, bisa kambing, bisa onta. Hanya ini yang dikategorikan sebagai sembelihan dalam arti kurban. Ya. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan binatang ternak yang disembeli, dan ini syariat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Hajj ayat 34, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Surah Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan oleh Allah kepada mereka. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada para sahabat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bepergian jauh. Fahadar al-adha, kemudian kami mendapati waktu Idul Adha. Fashtarakna fil jazuri an ashratin, maka kami bersekutu urunan, istilahnya dalam seekor onta yang siap disembeli, kami urunan 10 orang. Artinya 10 orang urunan bisa diwujudkan seekor onta. Artinya seekor onta itu bisa diwujudkan oleh 10 orang. Atau seekor onta ini, siapa yang ingin berkorban dengan seekor onta, maka batas minimalnya 10 orang. Batas maksimalnya 10 orang. Wal baqarati an sab'atin, dan dalam seekor sapi untuk 7 orang. Persekutuan untuk mewujudkan seekor sapi itu jumlahnya 7 orang. Adapun untuk seekor kambing, ya 1 orang. Dan satu orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, adalah seekor kambing ketika diwujudkan oleh seorang, maka dia berkorban untuk dirinya dan pula untuk keluarganya. Artinya mewakili dirinya, mewakili keluarganya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kana ar-rajulu fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam yudhhi anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna thumma tabaha an-nasu fasara kama tara. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Atha bin Yasar. Dia bertutur, saya pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari tentang bagaimana pelaksanaan kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub berkata, adalah seorang sahabat pada periode Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Lalu mereka memakannya dan membagikannya kepada fakir miskin. Lalu kemudian manusia saling berbangga-bangga dengan kurban-kurban mereka. Seperti yang engkau lihat sekarang ini. Ketika perkara ini semakin lama semakin terwariskan turun-temurun,
maka para sahabat pun berlomba-lomba untuk menghadirkan apa yang bisa mereka hadirkan dari binatang korban yang mampu mereka beli. Ya. Itu yang mereka wujudkan. Mereka makan, mereka sedekahkan, mereka hadiahkan dari daging binatang korban tersebut. Kemudian masyarakat muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ingin berkurban pula, yang harus kita perhatikan adalah alat yang akan kita jadikan untuk menyembelih. Tadi kita memperhatikan binatangnya. Binatangnya itu kalau sapi mewakili 7 orang. Kalau kambing 1 orang. Kalau onta 10 orang. Dan binatangnya tidak boleh binatang yang cacat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nasai dan Imam Tirmidzi dalam hadis Barra bin Azib yang menyatakan tentang tidak bolehnya binatang-binatang cacat, yang mana kata Rasulullah SAW ada 4 binatang yang tidak boleh dijadikan untuk kurban, yaitu binatang yang buta matanya, yang nyata kebutaannya, al-awra, al-bayyinu awruha, buta matanya yang jelas kebutaannya, wal maridatu al-bayyinu maraduha, binatang yang sakit yang nyata sakitnya, wal arja al-bayyinu dhal'uha, binatang yang pincang yang nyata pincangnya, wal kasiratu allati la tunqa, dan binatang yang patah ya, yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan kata beliau lagi, fa inni akrahu an yakuna naqsun fil udun fama karihta minhu fada'hu wa la tuharrimhu ala ahadin. Kata seorang yang meriwayatkan hadis ini, maka sungguhnya aku membenci binatang kurban yang tidak sempurna telinganya. Binatang kurban yang tidak sempurna telinganya. Kata Barra, maka binatang kurban yang kau benci tinggalkanlah dia. Silakan engkau tidak berkurban dengan binatang tersebut, namun jangan engkau mengharamkannya atas orang lain. Artinya begini, binatang yang kita kurbankan harus yang baik, yang sehat, yang tidak ada cacat, karena ini nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata memilih binatang yang bagus, selain dengan kita berjoin dengan orang-orang yang lain, bersekutu, kita berpartner dengan orang-orang yang lain. Katakanlah mungkin yang namanya sapi misalkan, untuk seekor sapi yang bagus 14 juta, maka tinggal kita tengok teman-teman kita 7 orang masing-masing 2 jutaan. Ya, itu hanya untuk sapi, belum ongkos pemeliharaannya, belum ongkos potongnya, hanya untuk mewujudkan seekor sapi. Kalau dengan cara seperti itu mampu untuk menghadirkan yang terbagus, ya silakan. Ya. Tidak cacat, tidak sakit, tidak buta, tidak pincang, tidak patah. Ya. Telinganya pun tidak cacat, tanduknya tidak cacat, dan seterusnya. Cukup umurnya, silakan diwujudkan. Karena ini adalah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya kembali dari masalah tadi, yaitu ketika kita berkurban, hendaknya kita memperhatikan alat potong kita.
memperhatikan alat potong kita. Alat potong tersebut harus alat potong yang tajam. Tidak boleh alat potong tersebut alat potong yang tumpul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah katabal ihsana fi kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Berbuat baik dalam segala hal. Fa idza dzabahta fa ahsinu adz-dzibhata. Bila engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wa idza qatalta fa ahsinul qitlata. Bila engkau membunuh pun, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Sampai-sampai dalam perkara yang ekstrim seperti ini, tetap seorang muslim harus memperhatikan sisi baik, sisi bagus, sisi yang tidak menyusahkan, menimpakan derita kepada orang lain. Ya. Berperang harus membunuh musuh dengan cara yang tercepat. Menyembelih binatang harus dengan cara yang paling mudah untuk mereka. Kata Rasulullah, wal yurih dzabihatahu wal yuhidda safratahu. Hendaklah dia membuat tenang binatang kurbannya, dan hendaknya dia pertajam alat potongnya. Dia pertajam alat potongnya. Ya. Dia harus pertajam alat potong tersebut. Tidak boleh ketika dia menyembelih ternyata alat potongnya adalah alat potong yang tumpul. Ini menyiksa. Ini menyiksa. Dan ini bukan tuntunan Islam. Ya. Alat potong harus alat potong yang betul-betul tajam. Sehingga binatang tersebut cepat mengalami kematian tanpa teradab kesakitan oleh sayatan pisau yang tumpul tadi. Lihat indahnya Islam. Lihat indahnya Islam yang tidak dimiliki oleh tuntunan ajaran agama yang lainnya. Indah. Sungguh indah Islam ini. Dan hasil dari alat potong tersebut ketika memotong binatang yang dikurbankan, selain membawa nyaman binatang tersebut, berdampak baik pada daging yang dikonsumsi. Ketika darahnya keluar banyak, maka ini menjaga nilai higienis daging tersebut tidak terkontaminasi oleh darah yang tinggal. Ya. Lebih-lebih ketika binatang ini tidak merintih dalam kesakitan yang lama karena alat potong yang bagus, maka memberikan rasa yang lain lagi karena darahnya cepat keluar. Dan ini diungkapkan oleh mereka yang mengetahui tentang proses penyembelihan yang baik akan menghasilkan daging yang baik. Ini hikmah. Ini hikmah. Apapun yang Allah dan Rasulnya tuntunkan pasti membawa manfaat yang luar biasa. Kemudian ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula bahwa ketika orang itu ingin berkurban, disunnahkan untuk bertakbir dan membaca bismillah ketika menyembelih. Disunnahkan bertakbir dan membaca bismillah ketika menyembelih. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Anas bin Malik, dia berkata, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini." Rasulullah SAW pernah berkurban dengan 2 ekor domba yang bagus lagi bertanduk.
Bila dikatakan bertanduk berarti hewan ini jantan. Ya. Domba jantan. Bagus. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Zabahahuma biyadihi. Wa samma wa kabbara. Beliau menyebut nama Allah. Bismillah. Dan kemudian beliau bertakbir. Allahu Akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kaki beliau pada lambung keduanya. Ya, pada lambung keduanya. Jadi binatang itu direbahkan. Direbahkan di sisi sebelah kiri. Di sisi sebelah kiri. Ada pula sunnah yang lain, binatang tersebut ketika disembelih diarahkan ke arah kiblat. Diarahkan ke arah kiblat. Binatang tersebut diarahkan dari kiblat sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dalam kitabnya Ulul Ma'bud. Ya. Kata Jabir bin Abdullah, "Dzabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm adh-dhabhi kabshaini aqranaini amlahaini muji'aini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 ekor kambing kibas yang bertanduk yang berwarna putih campur hitam dan keberi. Falamma wajjahahuma, ketika beliau menghadapkan keduanya ke arah kiblat, qala, beliau mengucapkan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ala millati Ibrahim hanifa, dengan tuntunan agama Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, aku persembahkan hanya untuk Allah azza wa jalla, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, yang demikianlah aku diperintahkan oleh Allah, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya. Allahumma minka walak, ya Allah, ini dari hambamu, hanya untukmu. Wa an Muhammadin, ya Allah ini darimu dan untukmu. Wa an Muhammadin, dan dari Muhammad dan dari umatnya Muhammad. Wa an Muhammadin wa an ummatihi, bismillah, dengan menyebut nama Allah, wallahu akbar, dan Allah Maha Besar. Kemudian beliau menyembelih. Ya. Jadi binatangnya dibaringkan ke sebelah kiri, sisi kirinya, kemudian diarahkan ke arah kiblat. Kemudian Rasulullah SAW menaruh kakinya di lambung binatang tersebut, ya. Kemudian menyembelih binatang tersebut dengan tangan kanannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tuntunan yang lain lagi berkenaan dengan kurban ini adalah ketika penyembelihan itu dilaksanakan setelah sholat. Ini penting ini. Penyembelihan itu dilaksanakan setelah sholat Id. Ya.
penyembelihan tersebut dilaksanakan setelah salat Id. Nah, ini penting untuk kemudian kita perhatikan. Ya. Kadang-kadang karena butuh jagal dan jagalnya antri, misalkan, akhirnya jagalnya mengatakan, Pak, habis subuh tak sembelih ya, gak usah nunggu Idul Kurban, nanti habis sholat enak tinggal bagi. Oh iya, enggak apa-apa, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jundub bin Sufyan al-Bajali, kata Jundub, syahidun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaum an-nahri qala, aku pernah menyaksikan hari raya Idul Adha, Idul Kurban, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalliya." Barang siapa yang menyembelih binatang kurbannya sebelum salat, "Falya'ud makanaha ukhra." Maka hendaknya dia mengulangi menyembelih lagi, mencari binatang yang lain lagi, mencari binatang kurban lagi, kemudian dia menyembelihnya. Karena yang pertama itu tidak diterima sebagai binatang kurban. Ya. Wa man kana lam yadhba falyadhba. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka menyembelihlah. Nah, ini pula, dari sini pula yang harus kita perhatikan. Di hadis ini Sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim serta Ibnu Majah dan Imam Nasa'i. Yang harus kita perhatikan adalah ketika terjadi perselisihan waktu Id. Perselisihan waktu Id. Dan nanti ini ya ketika waktu Id akan ada perselisihan pelaksanaan Id antara tanggal 23 dan tanggal 24. Ada yang mendahului tanggal 23 dan ada yang meyakini tanggal 24. Ketika kita meyakini tanggal 24 karena kita harus Id bersama pemerintah, maka harus kita perhatikan, kita menyerahkan hewan kurbannya kepada yang berhari raya tanggal 24 atau pada 23. Ini penting. Ini bukan untuk menggembosi perayaan Idul Kurban pada tanggal 23, tidak. Tapi bagi yang ingin berkurban, lalu dia meyakini adanya hari raya itu tanggal 24, maka kurbannya hendaknya disembelih tanggal 24. Jangan tanggal 23. Ini penting untuk kita ketahui. Karena apa? Bila dia berhari raya tanggal 24, ya, yang diyakini sebagai 10 Dzulhijjah, maka jangan kemudian berkurban pada tanggal 23. Loh, saya titipkan ke sana, Ustaz. Diambil. Ya, diberikan kepada panitia kurban yang melaksanakan kurbannya tanggal 24 untuk besok ini, dan disembelih setelah kaum muslimin selesai menunaikan salat Idul Adha. Ya, disembelih setelah kaum muslimin melaksanakan salat Idul Adha. Percuma 24 kalau kemudian disembelih setelah subuh. Karena apa? Kaum muslimin belum salat Id. Bagi yang mengimani atau meyakini tanggal 24 sebagai 10 Dzulhijjah. Kenapa? Ingat hadis Rasulullah dari sahabat Jundub
bin Sufyan Al-Bajali ini, siapa yang menyembelih binatang kurbannya sebelum sholat, diulang kurbannya. Berarti apa? Kurban yang pertama bukan kurban tapi daging biasa. Daging biasa. Ya. Kalau mau berkurban, tunggu selesai sholat. Loh, bagaimana sholat kalau misalkan dia meyakini tanggal 23? Tapi dia bingung kurbannya iya apa enggak tanggal 23. Ya. Dia khawatir. Iya enggak. Kalau sholat sih mungkin dia tidak merasakan adanya suatu kerugian. Mungkin. Dan sebaiknya seorang muslim berkurban bersama berhari-hari bersama pemerintah. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, sumu yawma yusumun nas wa aftiru yawma tuftirun wa ma yuftirun. Ya. Terus wadhahu yawma yudhahun. Kata Rasulullah SAW, berpuasalah kalian di mana manusia itu berpuasa. Berhari raya kalian di mana manusia itu berhari raya. Berkorbanlah kalian di mana manusia itu berkorban. Ini artinya, ini ibadah yang bersama-sama. Ibadah yang dipimpin oleh seorang imam. Dan dalam ini waliul amri, pemerintah. Maka ini titik selamatnya. Maka dari itu, melihat perkara yang berselisih dalam masalah berhari raya ini, lebih selamatnya kita berkurban berhari raya bersama pemerintah. Kurban yang kita sembeli setelah sholat yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, sehingga tidak dinyatakan sebagai daging biasa, tapi diterima sebagai daging kurban. Ini yang perlu untuk kita perhatikan. Ya, ini yang perlu untuk kita perhatikan. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berkurban dan waktu kurbannya itu adalah dilaksanakan setelah kita melaksanakan sholat, idul kurban, idul adha, berkenaan dengan pembagian dari binatang kurban tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Makanlah sebagian dari binatang kurban tersebut. Simpanlah sebagiannya lagi. Sedangkan sebagiannya lagi adalah sedekahkanlah. Ini berarti diperbolehkan oleh kaum muslimin, oleh Allah dan Rasulnya bagi kaum muslimin untuk menjadikan sebagian dari binatang kurban itu kita manfaatkan untuk kita nikmati pada saat itu berupa makanan yang disajikan, yang kita makan. Dan sebagian lagi boleh kita simpan dan kita manfaatkan pada waktu yang lain. Dengan tidak meninggalkan apa? Sebagiannya disedekahkan dan sebagiannya dihadiahkan. Seperti itu. Dan setelah daging ini dibagikan seperti itu, maka tidak boleh pula menjadikan sebagian dari daging tersebut atau bagian dari binatang kurban tersebut untuk kita berikan kepada tukang jagal, ya, kepada sang penyembeli sebagai bagian upah. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus kita berikan dia upah dari kita sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan binatang yang kita kurbankan.
Makanya ketika orang berkurban, dia terkena satu tuntutan, yaitu dia juga selain mengeluarkan biaya perawatan, pemeliharaan, dia pun tertuntut adanya biaya penyembelihan. Dan ini ada riwayatnya dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Ad-Darimi, Ibnu Majah dan yang lainnya, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqum ala budnihi. Nabi pernah menyuruhku untuk menyembelih seekor unta milik beliau. Wa an atasaddaqa biluhumiha. Dan beliau pun memerintahkan aku untuk bersedekah dengan dagingnya, wa juludiha wa halaliha, bersedekah dengan kulit kulitnya, dan pelindung yang digunakannya, artinya bisa tanduknya, apapun yang merupakan bagian dari binatang kurban tersebut harus disedekahkan. Wa alla utiyal jazira minha syai'a. Dan aku tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan apapun kepada tukang jagal dari hewan kurban tersebut. Tidak boleh. Sebagian tukang jagal mengatakan kulitnya untuk saya. Tukang jagal yang mengatakan saya kepalanya. Ya. Ini tidak boleh. Tidak ada hak bagi tukang jagal, ya, sang penyembelih, sesuatu apapun dari binatang kurban yang kita kurbankan. Dia mendapatkan hak dari uang kita sebagai honor, sebagai ongkos. Tidak ada kesepakatan apapun dengan tukang jagal. Entah itu kaki, entah itu kulit, entah itu babatan atau babat atau mungkin jeruan, entah itu yang namanya kepala atau bontot, tidak ada, atau kulit tidak ada. Ya, tukang jagal murni mendapatkan upah dari kita. Kalau seandainya ketika binatang kurban tersebut sudah tuntas disembelih, sudah mulai terbagi-bagi, kita mau memberikan sebagian kepada tukang jagal sebagai bagian dari kaum muslimin, silakan. Tetapi tidak ada tuntutan ini, itu. Tidak ada. Kita mau berikan kepalanya satu, silakan. Nih Pak, kepala satu ambil dari kami. Silakan. Tidak ada kesepakatan awalnya. Tidak ada. Ini Pak, satu kulitnya ambil, silakan. Hadiah dari kami. Silakan. Tapi tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tidak ada. Hak mutlak milik tukang jagal, milik yang kurban. Ya, milik yang kurban atau panitia yang mendapatkan amanat dari yang kurban untuk kemudian diberikan kepada kaum muslimin, bukan kepada tukang jagal. Tidak ada MOU, tidak ada kesepakatan apapun antara tukang jagal dengan orang yang berkurban atau panitia kurban. Tidak ada kesepakatan apapun. Kesepakatannya adalah honor, ongkos.
Adapun dia nanti pulang, selain bawa ongkos, membawa sebagian daging. Sebagaimana kaum muslimin mendapatkan daging. Silakan. Tapi itu mutlak wewenang panitia atau si kurban. Bukan tukang jagal. Ya. Ini penting untuk kita ketahui. Dan sekali lagi ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, bahwa inilah syariatnya. Inilah cara kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai ibadah ini dinodai oleh ketamakan tertentu. Ketamakan tertentu. Ya. Dari pihak lain yang ingin ini, yang ini itu jangan. Jangan pula ibadah ini muncul ingin pamer besar-besaran hewan untuk kemudian ujub. Silakan pilih hewan yang paling bagus, tapi jangan sampai ujub. Ingat kembali pada ayat tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, ini sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah semata. Bila memang untuk Allah, kerjakan yang tulus, ikhlas, karena Allah, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Bukan menurut manajemen, aturan kita sendiri. Tidak. Ya. Perhatikan, bila memang kita menginginkan untuk berkurban, maka jangan sampai kita potong kuku atau potong rambut. Ya, jangan. Kalau kita ingin berkurban, pilih binatang yang pas umurnya, ya sesuai dengan batasan umur yang ada. Ya, yang banyak dagingnya, yang gemuk, yang besar. Ini pilih seperti itu. Karena sungguhnya memilih binatang seperti itu, walaupun memberikan biaya yang besar, tapi kesungguhan pemilihannya merupakan cerminan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Allah mengatakan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sungguh tidak akan sampai kepada Allah dagingnya. Allah tidak butuh pada daging tersebut. Tidak sampai pula kepada Allah darahnya. Allah enggak butuh dengan darah binatang tersebut. Tapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita sendiri. Ketulusan, ketakwaan, ya, keikhlasan, kejujuran di dalam kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan riya, bukan sum'ah, ya, tapi betul-betul pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah kita menjadi terima, harta kita menjadi berkah. Inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk ilmu buat kita semuanya dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisa'il muslimin muslimat innahu ghafurur rahim. Ada pertanyaan, Ustaz, apakah ada dalil yang seorang berkurban itu harus menyaksikan penyembelihan binatang korbannya? Baik. Tentang menyaksikan binatang korbannya, tidak ada tuntutan wajib. Tidak ada tuntutan wajib. Dia boleh menyaksikannya, tapi tidak ada tuntutan wajib. Ya. Tidak bisa kita bayangkan. Misalkan adalah yang berkorban itu seorang wanita sudah tua, mungkin dia tinggal sendirian atau tinggal dengan anaknya yang perempuan, tidak ada mahram. Dia berkorban, diserahkan kepada panitia kurban. Apakah dia harus menyaksikan binatang kurbannya? Dan bagaimana dia menyaksikan binatang kurbannya? Sedangkan tempat pengorbanan itu, ya pasti penuh dengan manusia. Bagaimana dia bisa menyaksikannya? Maka tidak ada tentang masalah ini. Ya, tidak ada kewajiban. Apakah anggota keluarga seperti istri, anak jika disunnahkan tidak memotong kuku dalam sejak awal? Ya, tentang masalah motong tadi adalah bagi orang yang berkorban, bukan bagi keluarganya. Binatangnya mewakili dia dan keluarganya. Tapi yang tidak boleh motong kuku, potong rambut tersebut adalah orang yang berkorban itu sendiri. Ya, demikian. Apakah ada batasan waktu menyimpan daging kurban? Kalau ada, berapa lama batasnya, mohon dijelaskan. Tidak ada batasan waktu daging kurban itu disimpan. Wallahu ta'ala alam, kami belum mendapatkannya. Ya, yang jelas daging kurban itu disimpan dan dimanfaatkan pada waktu dibutuhkan
dan bisa dimanfaatkan ketika ada tamu untuk menghormati mereka, untuk menjamu mereka dan seterusnya. Atau mungkin dimanfaatkan ketika beberapa bulan kemudian kita membutuhkan, karena masa sekarang ini ada kulkas, ada juga box es ya yang bisa menyimpan makanan itu berbulan-bulan. Ya. Maka tidak ada batasan waktu tentang menyimpan binatang kurban tersebut. Yang jelas harus adil kita ini. Ada bagian yang kita makan, ada bagian yang kita simpan, ada bagian yang kita berikan kepada orang lain. Sepertiga kita makan, sepertiga kita sedekahkan, sepertiga lagi kita hadiahkan. Apa bedanya hadiah dan sedekah? Sedekah untuk orang yang mungkin di bawah kita, orang miskin, fuqara. Dihadiahkan mungkin orang itu di atas kita, mungkin lebih berharta dan yang lainnya. Namun kita memberikan hadiah kepadanya sebagai bentuk hadiah kita untuknya, karena kebaikannya, ya, karena kepeduliannya dan semisalnya. Dan sepertiga lagi yang kita makan, tidak mungkin kita bisa makan satu sekaligus. Sepertiga itu mungkin sebagian dari sepertiga itu kita makan, sebagian lagi kita simpan. Wallahu ta'ala alam. Ya, itu bisa kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.